pengamanan, tadi kan aman dan nyaman, pengamanan siskamling itu dilaksanakan oleh seluruh RT. Di sini ternyata baru 26 atau 27% RT yang melaksanakan siskamling secara kontinu. Kemudian orang yang lebih tua, orang perempuan dan difabel itu bisa menggunakan moda transportasi umum. Apakah mereka sering bepergian? Itu ada pertanyaan di keluarga, apakah menggunakan transportasi umum atau tidak. Jadi apakah menggunakan itu atau tidak. Kemudian di bagian individu yang di situ ada umurnya. Kemudian ditanyakan apakah pernah melakukan perjalanan. Jadi yang bagian awal tadi itu sebentar nih, nggak kelihatan. Kepala keluarga yang sudah tergolong tua ya, itu ditanyakan apakah melakukan perjalanan ke tempat lain ya. Jadi di sini apakah selama ini sudah biasa melakukan perjalanan dan berapa kali sulit atau tidak. Ini cangkruan, nah ini menggunakan bahasa Jawa ini, tapi ini memang 11.5 ini khasnya Gus Halim ini. Pokoknya harus ada itu, karena itu penting. Kalau orang sudah terbiasa dengan ada wilayah-wilayah informal, maka kemungkinan adanya konflik itu lebih kecil. Dan kalau ada konflik, maka bisa ditangani dengan lebih mudah. Kemudian 11.7 peringatan dini bencana di wilayah permukiman ini sangat penting ya. Tapi di sini kita ketahui memang secara nasional memang sangat kecil desa-desa yang punya peringatan dini bencana, apalagi di wilayah yang dekat permukiman. Jadi soal amannya itu bukan hanya aman siskamling, tapi juga aman dari bencana. Dan bagi manusia, bagi pembangunan, itu yang lebih ditekankan adalah peringatan dini atau mitigasi atau hal-hal yang sifatnya persiapan kalau terjadi bencana, bukan soal bencananya. Jadi dulu pernah ada salah satu kritik akhir-akhir ini karena di masa lalu dianggap biasa bahwa bencana itu bagian dari ukuran desa. Jadi misalnya sampai tahun 2014 saja itu di berbagai cara mendata desa, mengukur desa itu di situ antara lain ada bencana. Padahal sebagai pembangunan, sebagai gerak manusia, sebagai upaya manusia, bencana itu kan bukan urusan manusia, kecuali bencana hidrologis seperti banjir yang bisa dikelola. Tapi upaya manusianya itu adalah mitigasi. Makanya salah satu pembaruan di dalam pengukuran sejak 2018 itu adalah ke arah mitigasi. Contohnya waktu itu yang terakhir tentu saja, kalau dulu ada profil desa, di mana desa kalau sudah kena bencana sudah pasti itu kemudian menjadi swadaya, padahal bukan salah desanya. Di IDM begitu bencana ada, desa juga akan menjadi tertinggal atau sangat tertinggal, karena itu mempengaruhi 16% dari keseluruhan indeks gitu. Nah, di sini sudah belajar dari itu, maka bukan soal bencana yang terjadi di desa, tetapi upaya desa untuk mitigasi bencana. Makanya di sini 11.7 itu adalah peringatan dini bencana. Kemudian untuk keluarga itu adalah 11.9, ini pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Jadi tempat sampah dan sebagainya. Tadi dalam pertanyaan mengenai rumah, apakah ada tempat sampah, itu wilayah yang sangat, atau pertanyaan yang jawabannya
tidak itu sangat banyak. Jadi sejak awal kita sudah sama-sama mengetahui justru di desa indikasi-indikasi atau sasaran-sasaran lingkungan itu tergolong pencapaian yang relatif rendah dibandingkan dengan sasaran dan tujuan SDG desa yang lain. Kemudian terdapat taman atau lapangan di desa. Ini juga sebetulnya di tempat lain yang namanya ruang publik, public sphere, itu kalau orang ilmu sosial dia mengatakan public sphere itu adalah tempatnya orang untuk sering bertemu. Jadi ketika mengatakan taman, mengatakan alun-alun, orang-orang ilmu sosial itu yang penting bertemunya, berkomunikasi, berdialog antar warga masyarakat.